Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media sudah berkenan hadir ke kantor kami ATS Law Comment Partner yang ada di Bereza dan Permata Hijau. Di sini saya didampingi oleh Managing Partner kantor saya, Bapak Isaroni. Ada juga mitra kita, Managing Partner kita, Bapak Mahardika, seorang advokat, dan ada Bang Irwanda juga dari kantor kita. Teman-teman semua, hari ini saya dan teman-teman ingin menyampaikan satu berita tentang perkara yang sedang kita tangani, yaitu perkara tipu gelap dan TPPU dengan modus investasi bodong yang klien kita ini sudah sangat dirugikan, dan perkara ini sudah hampir 2 tahun. Dan kita juga baru mendapatkan info bahwa kemarin malam itu si tersangka maupun DPO itu yang sudah menjadi DPO hampir 1 tahun lebih itu sudah ditangkap oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Teman-teman semua, ini merupakan apresiasi setinggi-tingginya dari kami sebagai kuasa hukum dan sebagai pelapor dalam kasus ini, karena yang kita harapkan dan alhamdulillah sudah selesai tahapan dijalankan, yaitu penangkapan tersangka utama atau DPO atas nama Sarbianto Netaja Rohimone. Seperti rilis kita yang terdahulu bahwa tersangka ini adalah oknum pelaku penipuan dan penggelapan dana serta TPPU yang sangat merugikan klien kita, dan kita berharap dengan adanya kasus ini terselesaikan, tidak ada korban-korban lain yang mengalami seperti dialami oleh korban gitu, oleh klien kita. Sarbianto Netaja Rohimone ini sudah sangat sulit sekali untuk ditangkap karena memang mobilitas dia dan selalu berpindah-pindah, tetapi akhirnya penyidik Polda Metro Jaya unit Pesmondep ya Pak Dika ya, Pesmondep itu sudah berhasil menangkap 2 hari yang lalu, dan ini kita berharap perkara ini benar-benar bisa dituntaskan karena tindak pidana pencucian uangnya sudah jelas. Hasil PPATK membuktikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan pembelian aset dan lain-lain gitu ya, pembiayaan aset dan lain-lain, sehingga memang kami meminta kepada seluruh aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim majelis nanti benar-benar bisa membongkar kasus ini sampai ke akar-akar. Kami juga meminta para penerima dana, dalam hal ini rekan-rekan tersangka, rekan-rekannya Sarbianto itu bisa segera dituntaskan, ditangkap satu persatu, karena kami benar-benar sangat prihatin dengan adanya kasus ini yang menimpa klien kita gitu, yang sejatinya besar harapan klien kita ingin bisa meningkatkan usahanya dengan ada janji-janji dan iming-iming dari tersangka ini bahwa ada dana di mana, ada investor yang sangat besar dan lain-lain dari negeri Dubai gitu kan, tapi ternyata malah korban sendirilah yang tertipu oleh pelaku-pelaku ini. Demikian yang bisa kami sampaikan gitu ya. Silakan nanti teman-teman dari media monggo yang mau bertanya terkait kasus ini, karena memang kasus ini banyak diharapkan oleh banyak netizen atau masyarakat, karena kasus ini banyak terjadi di era-era sekarang nih. Sudah hampir 2 dekade ini, 2 periode ini, banyak sekali proses investasi bodong, pendanaan dan lain-lain. Kita berharap ini tidak menimpa kepada masyarakat lain, cukup hanya korban di sini, dan kita berharap kasus ini bisa segera tuntas, uang atau dana milik korban bisa kembali, dan polisi kami minta kejaksaan untuk bisa segera menyita aset-aset, menelusuri aset-aset milik tersangka dan para pelaku lain. Demikian, terima kasih. Silakan para teman-teman media jika ingin bertanya.
Memang mungkin sebagian dari kami kan masih belum paham awal mulai ini kan seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan kenapa klien Aban mengalami penipuan investasi bodong tersebut dan kira-kira kerugiannya mencapai berapa miliar, Pak? Ya, nanti saya buka sedikit, nanti mungkin setelah ini bisa Bang Dika ya menyampaikan melanjutkan. Jadi klien kita ini adalah seorang usahawan atau pengusaha gitu ya. Nah, memang modus-modus ini banyak. Jadi mereka berusaha untuk mencari siapa-siapa atau pengusaha-pengusaha yang memang membutuhkan suntikan dana untuk proyek yang sedang dijalankan. Nah, sama seperti korbannya juga sama, dan dia mengiming-imingi bahwa mereka punya jalur atau link di luar negeri sana. Seperti contoh di kasus kita ini di Dubai, itu mereka siapkan dana investasi yang sangat besar, gitu kan, kepada klien kita ini, sehingga klien kita ini bisa meningkatkan usahanya gitu ya. Nah, tapi dengan proses yang luar biasa. Jadi modusnya ini awalnya klien kita itu diberi paparan. Setelah paparan, klien kita ini dibawa untuk menemui seseorang yang kelihatannya seseorang ini kalau di kasus kita ini kakak dari korban ini. Nah, inilah yang menjadi garansi. Jadi kita ini mau percaya sama orang kan pasti diiming-imingin bahwa ada kakak dari korban ini yang mantan dirut atau mantan bagian keuangan salah satu instansi yang terkemuka di instansi yang terkemuka di negara kita gitu ya. Nah, setelah percaya bahwa ini memang benar, jalurnya benar, jaringannya benar, ya sudah, sekarang sudah mulai proses untuk terkait investasi. Nah, di sana sudah mulai nih regulasinya diatur sama para pelaku kan. Perlu ini, gitu kan. Terus nanti ada video conference dengan calon investor yang di Dubai. Kita nggak tahu sebenarnya yang di Dubai ini entah pengusaha benar, entah siapa dan lain-lain. Tapi mereka mengemasnya luar biasa, sehingga korban ini memiliki keyakinan bahwa dengan mereka mengikuti langkah yang diinginkan oleh klien. Nah, itu membuat dia langsung percaya gitu loh. Nah, inilah modus-modus yang menurut saya sedang merebak di negara kita dan wajib kita basmi, wajib kita tuntaskan, karena memang seperti arahan dari Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bahwa di Indonesia ini kejahatan, koruptor itu harus bisa dibasmi. Dan ini bagian dari kejahatan yang terstruktur dan masif. Untuk itu memang kita berharap kepolisian, kejaksaan sangat tegas untuk membasmi ini. Untuk kerugian, nah ini kebetulan ada Bang Mahardika, beliau adalah pengacara dan beliau itu yang menjadi pelapor pada kasus ini. Silakan Mahardika. Siap, terima kasih. Untuk ini terhormat. Untuk nilai kerugian sendiri ini kurang lebih 25 miliar. Nah, ini diserahkan secara bertahap. Nah, hingga total ini seluruhnya kurang lebih 25 miliar. Jadi kerugian nyata inilah yang semua kita oleh klien kan. Mungkin nanti. Ya, jadi kerugian tadi sekitar 20 miliar, dan memang yang terkait dalam kasus ini banyak. Itu banyak karena memang dia melibatkan ada kiai, ada ahli IT, ada ahli komputer, ada kiai IT tadi, ada media juga, dan ada pengusahanya juga, sehingga membuat klien ini benar-benar yakin bahwa apa yang menjadi konsepsi tersangka ini adalah konsep yang benar gitu lah. Tetapi ternyata ya hasilnya tetap zonk, dan malah dia kabur, tidak ada kabar setelah menerima kurang lebih sekitar 25 miliar lebih. Itu di luar dari operasional yang dilakukan skema konsep oleh mereka gitu loh. Gitu. Jadi Bang, pelaku saat ini kan sudah tertangkap ya. Pada beberapa hari yang lalu, menurut informasi yang Bang paparkan sebelumnya. Nah, namun sampai detik ini dari pihak kepolisian belum menggelar konferensi pers ya kan terkait masalah ini. Padahal ini masalah besar sebenarnya kan, karena melibatkan oknum-oknum mungkin lah ya. Tapi kenapa mereka tidak ini? Nah, mungkin ada pesan mungkin untuk penegak hukum agar ini bisa jadi perhatian khusus. Ya, ini memang sudah menjadi atensi kita sejak pelaporan kita laksanakan, kita lakukan, dan kita memang sudah melaporkan secara khusus tulisan maupun tertulis kepada Komisi 3, kepada Kapolri, Kapolda,
Parwasidik, Mabes Polri, Propam dan lain-lain. Dengan harapan memang kasus ini harus menjadi atensi besar gitu ya, dan kerugiannya juga tidak main-main. Modus investasi yang juga merembet atau melakukan pola untuk meyakinkan calon korban ini dengan ada beberapa pejabat juga yang, dan ini terbukti ya bahwa kami juga sempat mendengar dari hasil pemeriksaan PPATK ada aliran dana sedikit banyak kemana gitu ya, ada orang politik dan lain, kita nggak tahu. Kita minta itu semua untuk diusut dengan tuntas gitu, sehingga dengan tertangkapnya tersangka ini kita berharap kasus ini benar-benar bisa dituntas karena diduga istri, menantu, kawan akrab yang satu gerombolan ini sama-sama semuanya menggunakan dana tersebut gitu loh. Makanya sudah ada bukti dari PPATK, TPPU ini kita minta dituntaskan dan semua aset-aset mesti diusut dan disita gitu, dan kita harapkan hukum ini bisa berjalan dengan baik dan dana yang kerugian klien kita ini bisa kembali gitu Bang, karena jangan sampai, mohon maaf ini kasus ini masuk angin karena pelaku ini kita dengar juga punya jaringan politik. Kita tidak tahu jaringannya kemana, tetapi kita tahu kalau punya jaringan politik bisa kasar kusuk dan lain-lain. Makanya kita sekarang melakukan presscom ini, yang pertama kita memberikan apresiasi buat kepolisian. Kita berharap kejaksaan dan kepolisian sama-sama solid untuk membongkar kasus jaringan investasi bodong ini, dan kami juga meminta kasus ini diusut untuk sampai ke akar-akar. Bang Ahid, ada tambahan? Cukup. Mungkin terakhir Bang, mungkin ini bukan hanya terjadi pada klien Abang, mungkin ada korban-korban lain. Mungkin ada pesan kepada masyarakat agar hal seperti ini tidak terjadi, atau mungkin ada korban lain tadinya tidak berani untuk mengungkap karena ya tadi itu ada putih backing gitu, apa orang politik atau apa, mungkin ada himbauan dari Abang sendiri? Ya, khususnya untuk tersangka ini, kita juga dalam momentum ini sekaligus menyampaikan apabila ada teman-teman atau masyarakat yang mengenal dengan tersangka dan mengalami penipuan yang serupa, jangan sungkan. Mumpung hari ini sudah kita share di media bahwa tersangka DP ini sudah ditangkap gitu ya, tinggal kita nunggu nanti proses hukum dari kepolisian seperti apa, mau di press release-nya seperti apa, dirilisnya seperti apa sama kepolisian. Dan jangan sungkan, harus segera lapor ke kepolisian gitu ya, atau menghubungi kami, kita welcome juga, nanti akan kita dampingi, karena memang khusus untuk yang terkait sama tersangka ini gitu, karena saya yakin klien kita bukan satu-satunya korban gitu ya. Kalau lihat modusnya berarti ada korban-korban lain, kami duga. Ya kita tunggu saja. Kalau misalnya ada yang tertipu, kita tegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap dan silahkan melapor ke Polda Metro Jaya gitu ya, untuk mengkonfirmasi bahwa dia juga ada kerugian yang disebabkan oleh tersangka ini gitu Bang. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Untuk closing statement, kami atas nama tim advokasi klien kami, atas nama korban penipuan yang dilakukan oleh Sardiato Tajaro Rimone, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini yang sudah bekerja luar biasa maksimal sampai akhirnya tersangka atau DP ini bisa ditangkap. Kami juga memohon kepada pihak kejaksaan untuk benar-benar atensi terhadap perkara ini agar tidak ada yang terlewat dan jangan sampai ada oknum-oknum atau pihak-pihak lain yang coba intervensi dalam perkara ini. Kami akan terus menyuarakan ini dan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Dan kami berharap juga agar kasus ini tidak terjadi kepada masyarakat lain yang dengan modus investasi bodong. Harus hati-hati, harus pelajari betul, dan jangan sungkan untuk menggunakan legal dalam hal ini pengacara untuk mengamankan, dan karena saat ini banyak modus penipuan yang terjadi dengan pola-pola seperti ini. Kami sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Mohon kita sama-sama saling menjaga diri agar kita tidak tertimpa masalah serupa seperti yang dialami oleh klien kita.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.